Galatia pasal 5 mulai ayat yang pertama. Kita sedang mengupas surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, karena ini adalah surat yang penting. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose adalah 4 surat yang sangat penting dan sebetulnya merupakan inti dari perjanjian baru. Karena itu kita perlu memahaminya, saudara-saudara. Kita sudah membahas Galatia pasal 4 pada minggu lalu, dan hari ini Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, perhatikan baik-baik mulai ayat yang pertama. Semua sudah siap? 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, stop. Saya tanya dulu saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa yang harus kita lakukan? Berjuang katanya. Yang lain, apa yang harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Walaupun hari kemerdekaan sudah lewat, tapi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya. Kalau saudara baca selanjutnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kristus telah memerdekakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Terima kemerdekaan yang Dia berikan. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Alkitab berkata Kristus telah memerdekakan kita. Apakah itu haleluya, saudara? Apakah itu luar biasa? Itu luar biasa. Kita pikir supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita harus doa 24 jam sehari. Kita harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Tapi Alkitab berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cuma perlu berdiri teguh dalam apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Itu bagian kita. Berdiri teguh pada apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita yang telah memerdekakan kita itu. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi apa yang harus saudara lakukan supaya saudara sungguh-sungguh merdeka? Berdiri teguh pada apa yang telah Kristus kerjakan buat saudara, yang telah memerdekakan saudara. Dan jangan pernah lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena untuk seseorang dikenakan kuk perhambaan, tergantung dia mau terima atau enggak. Ada banyak orang yang mau mengenakan kuk perhambaan dalam hidup kita, khususnya si iblis, musuh Tuhan dan musuh kita. Iblis selalu mau mengenakan kuk perhambaan dalam hidup kita supaya kita tidak merdeka. Tapi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu kabar baik yang saya mau bawa buat saudara pada hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya semua saudara yang mendengar firman ini sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan saudara. Jadi nggak usah rungsing dengan segala hal, karena Kristus telah mengerjakan semuanya buat saudara, dan pekerjaan Kristus itu telah memerdekakan saudara. Karena itu berdirilah teguh dalam apa yang telah Kristus kerjakan bagi saudara. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan oleh siapapun juga. Oleh siapapun juga. Termasuk oleh yang namanya Sony Sakarya. Iya, pendeta saya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang harus saudara lakukan, berdiri teguh. Berdiri teguh artinya kokoh kuat. Udah, jangan kemana-mana, di situ-situ saja gitu. Teguh berdiri
di atas apa yang telah Kristus kerjakan bagi saudara. Saudara, masalah orang Kristen hari-hari ini adalah mereka tidak berdiri teguh pada apa yang telah Kristus kerjakan bagi mereka, tapi mereka berusaha berdiri teguh di atas apa yang mereka kerjakan. That's the problem. Itu masalah kita. Iblis berusaha mengalihkan perhatian kita, mengalihkan fokus perhatian kita dari apa yang telah Kristus kerjakan, dari apa yang telah Kristus selesaikan, supaya kita terus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan hayat alamiah kita sendiri. Itu namanya saudara merelakan diri saudara untuk dikenakan kuk perhambaan. Tapi Alkitab berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan mau lagi. Apa yang harus saudara lakukan? Berdiri saja yang teguh atas apa yang telah Kristus kerjakan bagi saudara. Pertahankan itu mati-matian. Jangan mau diganggu-gugat oleh iblis. Karena apa yang telah Kristus kerjakan bagi saudara itu sempurna. Sekali lagi, itu sempurna. Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Artinya semua sudah sempurna. Selama Kristus ada di dalam saudara, Tuhan Allah Bapa melihat Kristus yang ada di dalam saudara. Selama saudara hidup di dalam Kristus yang telah mengerjakan segala sesuatunya buat saudara, maka Bapa berkenan kepada saudara. Bukan karena apa yang saudara kerjakan, tapi karena saudara berdiri di atas apa yang telah Kristus kerjakan. Sampai di sini paham saudara-saudara? Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Rasul Paulus kembali membenturkan antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Dia berkata, kalau kamu masih mau berusaha diselamatkan oleh usahamu sendiri, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Semua yang telah Kristus kerjakan, yang sudah sempurna itu enggak berguna buat saudara. Maksudnya apa? Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya semua yang sudah Kristus kerjakan, karya penebusan yang mulia itu enggak berguna buat saudara. Saudara menjadi orang yang sudah ditebus, tapi sepertinya belum ditebus. Ibaratnya saudara punya hutang 1 miliar. Lalu saya bayarin hutang saudara, saya menebus saudara, saya bayarin hutangnya, berarti saudara sudah bebas hutang kan? Saudara sudah ditebus hutangnya, saudara sudah bebas hutang, tapi saudara terus masih merasa berhutang. Itu namanya karya penebusan yang saya lakukan nggak berguna buat saudara. Karena saya sudah membebaskan saudara dari semua hutang saudara, tapi saudara terus masih merasa berhutang. Saudara masih merasa harus membayar hutang. Apa yang telah Kristus kerjakan jadi tidak berguna buat saudara kalau begitu. Jadi berdiri teguh di atas apa yang telah Kristus kerjakan supaya saudara sungguh-sungguh merdeka. Supaya karya penebusan Kristus di kayu salib itu semuanya, semua manfaat dari karya penebusan Kristus di kayu salib, saudara menikmatinya. Ya, jadi orang Kristen itu gampang, jangan bikin susah. Yang semua yang susah-susah telah Kristus kerjakan buat kita. Kita tinggal bagian yang gampang-gampangnya. Suka nggak saudara? Semua yang susah sudah dikerjakan oleh orang lain, saudara tinggal bagian yang gampangnya. Suka kan? Harusnya gitu loh. Jangan mau susah-susah lagi. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi jangan cuma disunat, semua hukum Taurat harus dilakukan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sekali lagi Rasul Paulus bilang, kalau kamu masih berharap
masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, engkau dibenarkan oleh hukum Taurat, kamu itu lepas dari Kristus. Apa maksudnya lepas dari Kristus? Bukan soal kehilangan keselamatan. Orang Kristen itu paling takut kehilangan keselamatan, saudara. Ini bukan lepas dari Kristus, maksudnya kehilangan keselamatan kita. Maksudnya kita hidup di luar Kristus. Kita lepas dari Kristus, kita hidup di luar Kristus. Kita hidup di luar karya penebusan Kristus. Dan itu sama dengan kita hidup di luar kasih karunia Allah. Hidup di luar Kristus sama dengan hidup di luar kasih karunia Allah. Begitu kesimpulan Rasul Paulus. Kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, oleh usaha saudara untuk memperkenan hati Allah, maka saudara lepas dari Kristus. Saudara hidup di luar Kristus. Dan kalau saudara hidup di luar Kristus, artinya saudara hidup di luar kasih karunia Allah. Makanya saudara perlu berusaha dengan sekuat tenaga dan hasilnya pun tidak ada. Ya saudara, ini yang Rasul Paulus katakan dan dia sangat tegas mengkonfrontasi orang-orang yang tidak mau hidup di atas apa yang telah Tuhan kerjakan baginya. Lompat ayat 13. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang dengan latar belakang berpikir Taurat, yang pikirannya Taurat, ketika membaca ayat ini akan segera berkata, tuh kita mesti berusaha, kita ada bagian kita yang harus kita usahakan, menjagai hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita harus melayani seorang yang lain dengan kasih, kita harus mengasihi orang lain. Kayak gitu saudara-saudara. Itu pikiran Taurat. Tapi pikiran kasih karunia akan berbeda. Karena begini saudara. Oke, tentang mengasihi. Saudara pernah berusaha mengasihi orang? Pernah. Berhasil atau gagal? Oke, gagal. Kalau berhasil, oke, saya tanya, siapa yang saudara kasihi? Siapa? Mertua? Orang tua. Orang tua yang saudara kasih, terus istri yang saudara kasih, terus anak yang saudara kasih, terus oke, untuk lebih lengkapnya saya lebih akurat kalau ngomongnya, siapa yang saudara kasihi? Orang tuaku, istriku, anakku, siapa lagi? Saudaraku, terus siapa lagi? Cuma 4 orang yang saudara kasihi. Temanku. Dan semuanya berakhiran ku. Jadi sebetulnya siapa yang saudara kasihi? Aku. Mau tanya, saudara yang punya istri, para suami, saudara mengasihi istri saudara? Ya. Kalau waktu istri saudara nyebelin, saudara masih mengasihi dia? Tuh, susah jawabnya. Iya juga, tapi terpaksa jawabnya. Ayo, ya berusaha mengasihi, gagal atau berhasil? Kadang gagal, kadang berhasil. Lumayan ada satu orang yang jujur di sini, saudara. Kalau istri saudara setiap hari nyebelin saudara, ayo masih bisa mengasihi? Kalau suamimu tiap hari nyebelin saudara, masih bisa mengasihi? Tiap hari kerjanya bikin kesel aja. Dari pagi melek mata sampai malam tutup mata, bikin kesel terus. Ayo, masih bisa mengasihi? Lumayan ada satu orang yang jujur, saudara. Berat. Kenapa? Karena sebetulnya yang saudara kasihi bukan istrimu, tapi dirimu. Kalau engkau mengasihi istrimu atau suamimu, nggak peduli dia bentuknya kayak gimana, nggak peduli apa yang dia perbuat, engkau tetap mengasihi dia. Itu namanya kasih agape.
Sementara selama ini kita mengasihi orang selalu dengan kasih filea, kasih persaudaraan. Engkau saudaraku, aku mengasihimu. Kau saudaraku, Kunya penekanan itu saudara, sampai kuhu gitu kan. Saudaraku. Tapi jujur, di antara sesama saudara, saudara mengasihi? Ayolah. Siapa yang saudara kasihi? Kalau saudara itu berguna bagimu, baru engkau mengasihi dia. Kalau saudara itu baik bagimu, baru engkau mengasihi dia. Tapi kalau dia nyebelin, susah tuh. Ada orang yang ngomong sama saya, nanya sama saya, Pak, saya sudah ngampuni satu orang itu berkali-kali, Pak. Tapi kenapa hati ini tidak sanggup, Pak? Setiap kali melihat dia, ubun-ubunku rasanya panas, Pak. Hatiku panas, Pak. Padahal aku sudah ngampuni berkali-kali. Nah, ini adalah orang yang sedang berusaha mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ini orang sedang berusaha mengasihi orang yang nyebelin dia. Pertanyaannya, berhasil atau gagal? Gagal. Kasih kita dengan cepat berubah kalau orang yang kita kasihi berubah. Selama dia berguna buat kita, kita bisa mengasihi dia. Selama dia baik buat kita, kita bisa mengasihi dia. Tapi kalau dia sudah jahat sama kita, ayo. Kalau saudara difitnah sama orang, saudara bisa mengasihi orang yang memfitnah saudara? Kalau bukan dengan kasih agape, bukan dengan kasih ilahi, kita tidak mungkin mengasihi orang. Daging tidak bisa mengasihi orang. Gak bisa. Saudara mau berusaha puasa 40 hari 40 malam pun, tiap hari mengampuni orang, setiap hari berdoa untuk mengampuni orang, saudara tetap tidak bisa. Daging tidak bisa mengampuni orang. Daging tidak bisa melakukan hal-hal atau perkara-perkara ilahi. Hanya kehidupan Allah yang bisa melakukan perkara-perkara Allah. Kehidupan manusia tidak pernah bisa melakukan perkara-perkara Allah. Karena hanya hayat Allah yang bisa mengerjakan perkara-perkara Allah. Hayat manusia, hayat alamiah kita nggak pernah bisa mengerjakan perkara-perkara Allah. Paulus berkata jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Yang Paulus ingin sampaikan adalah bahwa kemerdekaan yang sejati selalu ada batasnya. Kemerdekaan yang sejati selalu ada batasnya. Kemerdekaan tanpa batas bukanlah kemerdekaan yang sejati. Itu namanya keliaran, bukan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati selalu ada batasnya. Kalau saudara dibilang, saudara merdeka dalam roh, maksudnya apa? Tetap ada batasnya. Saudara nggak bisa berlaku seenaknya dalam ibadah karena saudara bilang, oh aku merdeka dalam roh. Lalu saudara menari-nari tentang semua bangku, sampai semua bangku rusak. Nah itu namanya kemerdekaan tanpa batas. Dan catat baik-baik, menurut Paulus, kemerdekaan tanpa batas selalu merupakan pelampiasan daging. Jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kata dosa di situ dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan daging, flesh. Jadi menurut Alkitab, dosa atau daging itu sama saja. Karena daging memang tidak pernah bisa memperkenankan hati Allah, dan itu termasuk dosa, saudara-saudara. Mengapa ada orang-orang yang bilang merdeka dalam roh, tapi merdekanya tanpa batas? Itu bukan kemerdekaan yang sejati, itu pelampiasan daging. Orang sedang melampiaskan dagingnya dengan judul kemerdekaan dalam roh. Nah itu tidak bisa. Rasul Paulus bilang tidak bisa itu dilakukan. Kemerdekaan yang sejati selalu ada batasnya. Ya. Selalu ada batasnya. Batasannya apa? Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan kemerdekaan lagi. Jelas saudara? Lalu kasih adalah hasil dari hidup menurut roh. Kasih bukan hasil usaha kita. Kasih adalah hasil dari hidup menurut roh.
Oke, silakan saudara duduk dulu, nanti kepegelan lama-lama berdiri. Ayat 16. Ayat 16. Semua masih mengikuti? Ayat 16. Maksudku ialah. Jadi Rasul Paulus bilang, yang dari tadi aku ngomong tuh maksudnya ini loh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara-saudara, maksud Rasul Paulus adalah mengatakan semua yang di atas tadi, maksud dia adalah hiduplah oleh roh. Karena hanya dengan hidup oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Selama kamu hidup dalam daging, kamu akan terus mengikuti keinginan daging. Tapi selama kamu hidup di dalam roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Mengapa? Karena keduanya berlawanan. Artinya begini saudara, kalau saudara mau bebas dari daging, saudara harus hidup dalam roh. Saudara harus hidup menurut roh. Saudara harus hidup oleh roh. Saudara nggak bisa membebaskan diri dari daging, dari pekerjaan daging, selama saudara masih hidup di dalam daging. Kalau saudara hidup oleh roh, kalau saudara hidup menurut roh, baru saudara bisa bebas dari daging. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Kalau belum paham lanjutin aja. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita selesaikan dulu ya. Nanti baru saya berikan prinsip-prinsipnya. Perbuatan daging telah nyata, ayat 19, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini daftar perbuatan daging saudara. Lanjut dulu dah. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nah ini manifestasi dari hidup oleh roh. Yang tadi manifestasi dari hidup oleh daging. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Catat beberapa prinsip. Yang pertama, untuk mematikan keinginan daging atau dosa, kita harus hidup menurut roh, bukan berusaha mematikannya dengan daging. Untuk mematikan keinginan daging atau dosa, kita harus hidup menurut roh, bukan berusaha mematikannya dengan daging. Karena daging tidak pernah bisa dimatikan oleh daging. Kendor ini. Untuk mematikan keinginan daging atau dosa, kita harus hidup menurut roh, bukan berusaha mematikannya dengan daging. Saya ulangi ayat 16 dan ayat yang ke-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi saudara-saudara, selama saudara hidup dalam daging, saudara tidak pernah bisa mematikan perbuatan daging. Saudara hanya bisa mematikan perbuatan daging dengan hidup menurut roh. Jalan satu-satunya untuk saudara tidak hidup dalam daging, untuk saudara mematikan perbuatan daging atau perbuatan dosa adalah hidup menurut roh. Selama saudara tidak hidup menurut roh, saudara akan terus jatuh dalam perbuatan daging. Ya saudara-saudara. Jadi daging tidak bisa dimatikan dengan usaha daging. Apa itu daging yang dimaksud oleh Alkitab? Daging adalah hayat alamiah atau aku. Daging adalah hayat alamiah atau aku. Manusia lama yang telah dikuasai oleh iblis, dosa dan maut. Itu daging. Istilah lain dalam Alkitab adalah
karnal, duniawi, jiwani, manusiawi. Itu istilah lain dalam Alkitab. Jadi kalau sudah menemukan istilah karnal, ini biasanya terjemahan bahasa Inggris ya, duniawi, jiwani, manusiawi, itulah yang dimaksud dengan daging. Pokoknya daging berbicara tentang hayat alamiah kita, kehidupan alamiah kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Adam pertama dalam hidup kita, manusia lama, ciptaan lama, itu semua masuk dalam kategori daging. Nah, saudara tidak boleh hidup berdasarkan manusia lama saudara. Saudara harus hidup berdasarkan manusia baru. Saudara harus hidup menurut roh, maksudnya saudara harus hidup berdasarkan ciptaan baru. Saudara tidak bisa hidup berdasarkan ciptaan lama. Selama saudara hidup berdasarkan ciptaan lama, saudara tidak bisa memperkenan hati Allah, sekalipun saudara berdoa atau sekalipun saudara melakukan berbagai aktivitas rohani. Tapi saudara tetap tidak berkenan kepada Allah, karena Alkitab berkata apa yang dari daging adalah daging. Sebaik-baiknya daging tetap daging, dan daging tidak pernah bisa memperkenankan hati Allah. Roma 8 ayat 13, coba kita baca. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Jadi Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 13, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi kalau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Bagaimana caranya supaya saudara sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh merdeka? Hidup oleh roh. Kalau saudara hidup oleh roh, saudara akan mematikan perbuatan daging. Nah, kalau saudara mau mematikan perbuatan daging dengan usaha dagingmu, daging bukannya semakin mati, semakin hidup. Dan saudara bukannya semakin hidup, saudara semakin mati. Karena daging tidak pernah bisa menghasilkan hidup. Daging hanya bisa menghasilkan kematian. Yohanes 6 ayat 63a, saudara mungkin nggak usah buka, saya bacakan saja. Yohanes 6 ayat 63a berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging itu sama seperti pohon pengetahuan. Ada baik dan jahat. Yang baik tetap pohon pengetahuan, yang jahat tetap pohon pengetahuan. Nah, kita harus makan dari pohon kehidupan, bukan dari pohon pengetahuan. Ya saudara, itu sebabnya hidup menurut roh adalah makan dari pohon kehidupan. Hidup menurut daging adalah makan dari pohon pengetahuan. Sebetulnya pengertiannya seperti itu. Karena di dalam Tuhan, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa cuma roh yang bisa memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi selama saudara melakukan aktivitas rohani dengan dagingmu, tetap tidak berguna. Nggak berguna. Hanya menambah kematian dalam hidup saudara. Jadi jika kita berusaha mematikan perbuatan daging dengan daging, hasilnya hanya akan menambah kematian. Karena daging tidak bisa memberi hidup. Gambaran yang saya dapatkan mengenai usaha mematikan daging dengan daging adalah ketika terjadi tulah di Mesir. Berapa waktu yang lalu saya bacakan Keluaran, dan saya mendapati hal ini seperti gambaran orang yang berusaha mematikan daging dengan daging. Keluaran 7 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan saudara lah, kalau saudara bisa nyusul, kalau nggak bisa udah dengerin aja. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ini tulah pertama, air menjadi darah. Seluruh sungai Nil yang merupakan sumber air di Mesir jadi darah, karena ditulahi oleh Tuhan. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Jadi darah itu melambangkan kematian, terjadi kematian di sana. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah, ada kematian. Ayat 22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Saya agak ketawa membaca ini saudara. Bayangkan, sekarang saudara bayangkan. Musa dipakai Tuhan untuk menulahi Mesir.
Tulah yang pertama, air menjadi darah. Seluruh sungai Nil, sumber air di Mesir, jadi darah. Semua ikan mati di situ. Orang mau minum nggak bisa. Mau minum air, darah. Emang mau minum darah? Kan nggak juga, saudara. Merah sih, kayak Fanta merah. Cuma nggak bisa, nggak enak darah itu, saudara, diminum. Kecuali saudara peminum darah, Dracula. Tapi kan orang Mesir bukan Dracula. Saudara mau minum air gimana? Darah. Nah, para ahli sihir di Mesir katanya melakukan itu juga, mengubah air jadi darah. Sekarang saudara pikir, harusnya kan kalau ada tulah air menjadi darah, dia berusaha mengubah lagi darah menjadi air kan? Betul ya saudara? Nah sebetulnya itu yang mereka usahakan, karena mereka pasti menolak tulah kan. Tetapi yang terjadi ketika mereka mau berusaha mengubah darah jadi air lagi, malah jadi nambah kematian. Mereka melakukan yang sama, bikin air jadi darah lagi. Itu nambah kematian, namanya kematian kuadrat. Double kematiannya. Nah kalau saudara berusaha mematikan perbuatan daging dengan daging saudara, yang ada cuma nambah kematian. Saudara pemarah, daging kan? Daging enggak? Marah daging kan? Apalagi marah tanpa sebab gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara marah-marah sendiri. Suka tuh ada yang kayak gitu kan. Saudara marah-marah. Pokoknya ada penyebab, nggak ada penyebab, saudara marah aja. Pokoknya memang itu karakter saudara dari lahir, itu pemarah. Sejak lahir saudara itu pemarah. Keluar dari rahim aja marah saudara. Sampai suster bingung dimarahin sama saudara. Udah pokoknya saudara pemarah. Saudara berusaha mematikan marah saudara. Berusaha sabar kan artinya kan. Saudara berusaha sabar. Mungkin 3 hari berhasil, hari yang ketiga dia bangkit. Dan meledaklah semua marahnya. Hanya menambah kematian. Selama saudara masih berusaha mematikan perbuatan daging dengan daging saudara, dengan usaha dari hayat alamiah saudara, saudara hanya akan menambahkan kematian dalam hidup saudara. Bukan kehidupan. Bagaimana caranya mematikan perbuatan daging? Dengan hidup menurut roh. Dengan hidup oleh roh, dengan roh kita mematikan perbuatan daging. Hanya roh yang bisa menghasilkan hidup. Ketika kehidupan Allah menguasai seluruh hidup kita, perbuatan daging mati. Jadi perbuatan daging bisa dimatikan dengan cara kita hidup menurut roh yang menghasilkan hidup. Roh dan hidup mematikan perbuatan daging. Itu saudara. Oke, prinsip yang kedua. Hidup di bawah hukum Taurat sama dengan hidup menurut daging. Ini menurut Alkitab. Pasal 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tadi kan perbandingannya hidup dipimpin oleh roh atau hidup menurut roh, atau hidup menurut daging. Sekarang perbandingannya hidup menurut roh atau hidup menurut hukum Taurat. Pertentangannya gitu. Artinya Rasul Paulus sedang menyamakan antara hidup oleh daging dengan hidup menurut hukum Taurat atau hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hidup di bawah hukum Taurat sama dengan hidup menurut daging. Ya saudara. Oke, prinsip yang ketiga. Hidup menurut daging atau roh menghasilkan buah atau manifestasi yang berbeda. Daging ada manifestasinya sendiri, roh ada manifestasinya sendiri. Jadi dari mana saudara tahu saudara sedang hidup menurut roh atau hidup menurut daging? Dari manifestasinya. Salah satunya. Dari manifestasinya. Ayo kita lihat manifestasi hidup menurut daging atau perbuatan daging atau buah daging. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata. Nah ini daftar perbuatan daging nih, atau daftar dosa. Pertama apa? Percabulan. Apakah ini dosa? Ya. Kecemaran, hawa nafsu. Apakah itu dosa? Ya. Penyembahan berhala, sihir. Apakah itu dosa? Ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Apakah itu dosa? Amarah,
kepentingan diri sendiri. Apakah itu dosa? Nah, loh. Selama ini orang Kristen cuma tahu dosa itu percabulan. Makanya kalau orang nanya tentang kepastian keselamatan, selalu nanyanya gini, Pak, kalau di akhir hidupnya orang yang telah lahir baru sedang berzina, nggak sempat bertobat, selamat atau enggak? Karena yang dianggap dosa adalah berzina. Pak, kalau orang lagi narkoba, sudah lahir baru, belum sempat bertobat, selamat atau enggak? Narkoba, berarti narkoba dianggap dosa. Kenapa orang nggak nanya gini, Pak, kalau orang sudah lahir baru, di akhir hidupnya dia sedang egois, Pak. Sedang mementingkan dirinya sendiri, Pak. Selamat atau enggak? Lah, ini satu rating dengan percabulan, saudara. Ratingnya sama, itu satu daftar, percabulan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, itu sama satu daftar. Semua adalah daftar perbuatan dosa atau perbuatan daging. Tapi selama ini orang Kristen cuma menganggap percabulan yang dosa. Egois nggak dosa. Marah nggak dosa. Iri hati nggak dosa. Tetangga sebelah baru beli TV baru tuh. Kita juga beli TV baru dong. Iri hati. Tetangga sebelah suaminya hebat tuh. Kerjaannya hebat. Kamu juga begitu dong. Iri hati. Dosa. Nah, kalau setelah iri hati mati, masuk surga atau enggak? Selamat atau enggak? Nah, saudara, makanya kita ini orang Kristen kadang-kadang suka bingung sendiri. Kenapa? Karena kita nggak sesuai dengan Alkitab. Padahal Alkitab jelas. Egois itu dosa loh, saudara. Egois itu kedagingan. Mementingkan diri sendiri itu kedagingan. Halo? Jadi kalau menurut daftar dosa, kalau diukur dari daftar dosa di sini, siapa yang tidak berdosa? Tolong angkat tangan. Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Berarti saudara nggak selamat semua dong. Gimana ini? Bila sangkakala Allah berbunyi, saudara nggak ada yang diangkat nih. Kalau besok saudara mati, saudara nggak selamat semua nih. Karena semua berdosa. Jadi tolong pahami arti dosa. Dosa itu bukan cuma percabulan, bro. Di dalam Alkitab, daftar dosa, daftar perbuatan daging, roh pemecah itu juga dosa. Saudara ngomong sama orang, lu tahu nggak? Dia itu gini, lu jangan berteman sama dia. Ini roh pemecah nih, saudara. Berarti saudara nggak selamat kalau gitu. Ada nggak yang melakukan ada nggak yang melakukan perpecahan seperti itu? Memecah belah? Ada. Ada nggak yang suka marah? Ada. Ada nggak yang suka iri hati? Ada. Ada nggak yang suka berselisih? Ayo. Di jalan saudara dipepet. Saudara langsung tuh sering katanya, selamat atau enggak nih? Disusul. Nah, ini roh perselisihan, saudara. Ini daging ini. Selamat siang semua. Selamat siang sekali lagi. Ini semua daging. Bukan cuma percabulan. Cuma orang Kristen selama ini mikirnya kalau zina itu dosa. Kalau iri hati nggak dosa. Kalau egois nggak dosa. Sorry, daftarnya satu daftar. Satu rating ini. Jelas saudara. Kedengkian, ada yang pernah dengki? Kemabukan. Ini mabuk karena minum-minum. Minum minuman keras. Bukan mabuk karena perjalanan. Ada yang naik pesawat mabuk, wah gua dosa nih. Enggak.
Bukan itu minum antimo aja saudara. Nggak perlu darah Yesus kalau itu. Minum antimo cukup. Bukan mabok itu saudara. Pesta pora dan sebagainya. Pesta pora juga masuk dalam daftar daging. Ini pesta pora yang konsisten gitu ya, permanen saudara. Bukan sekali-sekali pesta. Ya kalau pernikahan pesta ya nggak apa-apa lah. Pesta pora dosa. Aku nggak mau pesta Nggak juga, nggak kayak gitu saudara. Jadi tolong pahami, bagi Tuhan dosa itu bukan cuma percabulan. Daging itu bukan cuma percabulan. Iri hati juga dari daging. Perpecahan juga dari daging. Saudara nggak boleh memecah belah. Adu domba orang. Gereja sama gereja diaduin. Pendeta sama pendeta diaduin. Lu tahu nggak pendeta itu ngomongin lu. Pendeta yang ini jadi panas, nyerang pendeta yang lain gitu dan sebagainya. Itu daging semuanya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua orang yang hidup dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi tolong saudara pahami, kadang-kadang orang Kristen itu kalau kedapatan orang berdosa, wah dosa besar lu. Kalau giliran kita egois, kita nggak menganggap dosa. Satu rating, ini satu daftar, tolong pahami. Dosa itu bukan di mata saudara, dosa itu di mata Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu dosa, artinya dosa. Bukan kalau saudara bilang itu dosa, kalau saudara bilang nggak dosa. Saudara iri hati juga dosa tuh, daging tuh. Saudara mementingkan kepentingan diri sendiri itu juga dosa, daging tuh. Nggak boleh. Terus gimana caranya mematikan perbuatan daging? Hidup oleh roh. Nah saya mau membahas kalimat ini dulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua orang yang hidup menurut daging menghasilkan perbuatan daging, memunculkan perbuatan daging, karena buah daging adalah perbuatan daging. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini juga bukan soal kehilangan keselamatan. Ini mengacu pada kenikmatan kerajaan yang akan datang dalam kekekalan, dalam kerajaan 1000 tahun. Ini adalah pahala bagi orang Kristen pemenang yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Kalau sudah hidup menurut daging, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan 1000 tahun itu loh, saudara tidak akan mendapat pahala dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau saudara hidup menurut roh, inilah yang dikategorikan sebagai orang Kristen pemenang, orang yang hidup menurut roh, orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Makanya saya berani memastikan selama kita hidup menurut daging, kita tidak akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Hanya orang-orang Kristen pemenang yang hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging, mereka lah yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara mempersiapkan kehidupan yang sekarang untuk kekekalan nanti, supaya saudara bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, supaya saudara bisa memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Hiduplah menurut roh. Hiduplah oleh roh. Jangan hidup oleh daging. Pokoknya selain hidup oleh roh, berarti saudara hidup oleh daging aja. Begitulah pokoknya kesimpulannya. Jadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, itu mengacu pada pahala orang Kristen pemenang dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Ya saudara. Lalu ayo kita sekarang masuk ke dalam daftar buah roh. Ini manifestasi dari hidup oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, otomatis buah roh itu muncul. Jadi buah roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Itu muncul dengan sendirinya ketika kita hidup oleh roh, ketika kita hidup menurut roh, saudara. Ayat 22, semua sudah di situ? Semua ada di situ? Tetapi buah roh ialah kasih.
Yang tadi kita bahas kan kasih. Ini kasihnya kasih agape, bukan filio, bukan storge, kasih kepada orang tua. Bukan eros, kasih kepada lawan jenis, pasangan. Tapi ini kasih agape, kasih ilahi. Kasih ilahi tidak bisa muncul dari perbuatan daging, dari hasil hidup menurut daging. Hanya dengan jalan hidup menurut roh, saudara hidup oleh roh, saudara hidup menurut roh, baru dengan sendirinya kasih itu muncul dari hidup saudara. Dan itu kasih yang tidak dibuat-buat, itu kasih yang tidak diusahakan. Dengan sendirinya muncul. Tahu-tahu saudara bisa mengasihi musuh saudara. Kan Tuhan Yesus bilang kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu Alkitab. Kalau kita ditampar pipi kiri, gua tampar 2 kali lu. Lu tampar pipi kiri, gua tampar bolak-balik lu. Lu jual, gua beli, gitu kan saudara. Nggak semua yang dijual harus dibeli. Malah ada lagi, lebih parah lagi, lu jual gue borong, gitu saudara. Diborong semua sama dia. Pedagang itu. Nah saudara nggak bisa jadi orang Kristen dengan cara hidup seperti itu. Tapi caranya bukan saudara berusaha untuk mengasihi orang, tapi berusaha hidup oleh roh, hidup menurut roh, hidup menurut kasih karunia. Menurut apa yang telah Kristus kerjakan buat saudara. Tinggal di dalam Kristus. Yesus berkata, jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka, artinya hasilnya, maka kamu berbuah banyak. Saudara tidak akan bisa berbuah kalau saudara tidak tinggal di dalam Kristus. Kalau saudara tidak hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh, hidup di dalam kasih karunia, pengertiannya sama, cuma istilahnya beda. Ya saudara, jadi kita tinggal di dalam Kristus, hidup menurut roh, maka buah roh muncul, kasih. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa gunanya? Semua orang begitu, pemungut cukai juga begitu. Orang berdosa, para perampok juga mengasihi anaknya. Ya, para perampok juga mengasihi orang yang mengasihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Tapi kita orang Kristen standarnya lebih tinggi. Kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa mengasihi orang yang menganiaya kita. Haleluya. Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Sebelum mati dia berdoa, Tuhan jangan timpakan dosa ini kepada mereka. Wow, itulah kasih. Kalau kita doanya gimana? Tuhan turunkan api dari langit. Ini Tuhan, mereka lagi ngumpul nih, demo nih, turunkan api dari langit. Itu doa kita. Doa yang penuh dengan titik-titik. Tapi Stefanus lagi dilemparin batu, hampir mati. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Apa bedanya dia dengan Yesus? Sama. Yesus juga berdoa, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Pak, masalahnya dia tahu apa yang dia perbuat. Ya sudah, ganti aja doanya. Ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang hidup menurut roh adalah orang Kristen sejati. Dia menghasilkan kasih. Dia bisa mengasihi orang yang menganiaya dia. Dia bisa mengasihi musuh. Nah, kalau kasih model kayak gini muncul dari hidup kita, baru kita bisa menerapkan Matius 5 itu loh saudara. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau tidak muncul kasih yang seperti ini dari hasil hidup menurut roh, saudara nggak mungkinlah jadi orang Kristen
Ya udahlah kita jujur aja, tampar pipi kiri. Nih, saudara sodorin pipi kanan gitu. Kan enggak. Enggak pernah ada orang yang kayak gitu. Cuma orang yang hidup di dalam Kristus yang bisa melakukan itu. Pak, saya nggak salah, Pak. Dia fitnah saya, dia sampai ke ujung dunia, Pak. Semua orang jadi jelekin saya, Pak. Nama saya hancur berantakan, Pak. So what? Kalau ada kasih di dalam diri kita, biarkan Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Pastikan saudara tahu apa yang sedang saudara perbuat. Ini kasih. Lalu apalagi buah roh? Sukacita. Oh, haleluya. Ini bukan latihan senyum tiap hari, saudara. Senyumlah, karena senyum itu apa? Ibadah. Oh, haleluya. Senyum ibadah. Ini ibadah pada nggak senyum gimana sih? Senyum itu ibadah. Saya baru tahu kalau senyum itu ibadah. Puji Tuhan, haleluya. Apabila bangun pagi, tersenyumlah. Ketemu sama orang, tersenyumlah. Makanya sekarang banyak pengkhotbah di tengah khotbah senyum-senyum terus. Saudara-saudara, hehehe. Karena senyum itu menular. Tertawa itu menular. Ya, tapi nggak begitu caranya, saudara. Ini bukan sukacita yang kita latih. Ini bukan sukacita yang kita usahakan, tapi ini adalah hasil dari hidup menurut roh. Ketika kita hidup menurut roh, secara apa ya? Secara begitu saja muncul sukacita. Ini sukacita yang berbeda dengan ketika saudara menang undian. Kalau menang undian, semua orang sukacita, saudara. Halo Pak Eko ya? Iya Pak, Bapak menang undian nih 1 miliar. Sukacita enggak? Oh enggak dia. Oh dibuktiin dulu. Kalau belum terbukti belum sukacita. Oke, kalau sudah terbukti pasti sukacita. Semua orang begitu. Orang lagi sedih nih, lagi nangis-nangis, terima telepon. Bapak menang undian 1 miliar. Hah, apa? Iya, Bapak datang ke sini. Ya. Benar nih? Iya benar. Saudara tahu pasti itu memang undian saudara ikuti. Jadi saudara tahu, oh benar saudara menang. Itu lupa nangis tuh. Padahal tadinya lagi sedih. Baru ribut sama suaminya, terima telepon kayak gitu. Langsung peluk papanya, oh papa kita menang undian. Dia lupa ribut, sukacita. Tapi itu sukacita karena situasi. Yang dipengaruhi oleh situasi, yang dipengaruhi oleh perkara luaran. Sukacita yang berasal dari Allah, sukacita yang sejati, itu tidak dipengaruhi oleh perkara luar. Karena itu dari dalam. Damai sejahtera juga begitu. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tentu ini ada dan lain sebagainya juga. Perbuatan daging juga kan tadi masih ada dan sebagainya. Ini juga buah roh sebetulnya masih banyak, masih ada dan sebagainya. Rendah hati belum masuk ke dalam sini, itu juga hasil buah roh. Ya jadi ini masih dan sebagainya juga saudara. Tapi yang 9 ini mewakililah kira-kira begitu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudara, baik saudara hidup menurut daging atau saudara hidup menurut roh, itu semua ada buahnya. Orang itu kalau nggak hidup menurut roh pasti hidup menurut daging. Kayak gitu saudara, prinsipnya. Kalau saudara hidup menurut roh, saudara nggak bakal hidup menurut daging. Saudara nggak bakal melakukan perbuatan daging. Kayak gitu. Bukan saudara berusaha. Ya. Orang itu kalau misalnya dia kebiasaan sesuatu lah. Misalnya dia sudah kebiasaan marah, buat dia itu susah untuk tidak marah.
Nah, kalau saudara yang dilahirkan dengan hormon yang berbeda, hormon saudara bukan hormon pemarah, tipe saudara tipe orang Solo, wong Solo, halus, lembut, ini makhluk halus saudara. Jadi saudara nggak tipenya marah-marah kayak gitu. Marah disimpan dalam hati, tipenya beda. Tapi bagi orang yang suka marah, yang biasa marah, untuk tidak marah itu susah. Tapi bagi saudara yang nggak biasa mengekspresikan dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, biasa saudara diam, walaupun marah saudara ngomongnya tetap lembut gitu, kayak gitu ya. Nah, bagi saudara gampang untuk tidak marah. Tapi yang marah maupun yang tidak marah sama-sama daging nih saudara. Kalau tidak hidup menurut roh. Makanya orang yang tidak marah secara daging, sekali waktu kalau urat sarafnya kena, itu repot itu saudara. Itu bisa lebih sadis daripada orang yang biasanya marah. Karena kebaikannya berasal dari daging. Yang namanya daging ya menyimpan kematian di dalamnya. Daging tidak bisa menghasilkan kehidupan, daging cuma bisa menghasilkan kematian. Jadi kalau saudara berusaha melakukan aktivitas yang baik sekalipun, tapi asalnya dari daging, hasilnya tetap adalah kematian, bukan kehidupan. Kayak gitu saudara-saudara. Kita lanjut aja dah, karena nanti saya mau kasih yang terakhir, bagaimana membedakan hidup menurut roh atau daging. Secara hukum kita telah, yang keempat ya, secara hukum kita telah menyalibkan daging saat menerima karya penebusan salib Kristus. Jadi secara hukum sebetulnya kita telah menyalibkan daging saat kita menerima karya penebusan salib Kristus. Karena ayat 24 berkata dalam Galatia pasal 5, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika orang baca ini, seringkali mereka berpikir, kok nggak terjadi ya? Kok orang-orang yang telah menjadi milik Kristus Yesus itu katanya telah menyalibkan daging, kok tapi masih penuh hawa nafsu dan keinginan? Kok tapi masih melakukan perbuatan daging? Kenapa ya? Ini bukan secara de facto, ini secara de jure. Kan kita belajar di SMP tentang proklamasi, tentang kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? Secara de jure Indonesia sudah merdeka tanggal berapa? 15 ya? 17 Agustus. Oh, pas proklamasi. Bukannya waktu pas PPU PKI. Ah, udahlah itu sejarah. Kita jadi lama di sejarah nanti. Ya pokok 17 Agustus lah. Secara de jure, secara hukum, Indonesia telah merdeka 17 Agustus. Tapi banyak rakyat Indonesia yang masih terjajah. Ketika berita tentang kemerdekaan ini terus dikumandangkan, baru mereka bisa mengklaim kemerdekaan mereka dan penjajah diusir sama sekali, habis. Nah, penjajah tetap menjajah bagi orang-orang yang belum tahu kalau dia telah merdeka. Jadi ketika Alkitab berkata siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini secara hukum saudara-saudara. Secara hukum, saudara telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ketika saudara menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena Alkitab berkata, ketika saudara ada di dalam Kristus, maka semua yang Kristus alami, semua yang Kristus miliki, ada di dalam saudara, menjadi milik saudara. Jadi ketika Kristus naik ke kayu salib, saudara ikut naik ke kayu salib tuh. Ketika Kristus mati, saudara ikut mati. Ketika Kristus bangkit, saudara ikut bangkit. Nah itu secara hukum saudara-saudara. Lalu secara de factonya, secara faktanya, secara kenyataannya, ya ini bagian kita untuk menyangkal diri dan memikul salib, istilahnya Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Menyangkal diri artinya menyangkal keakuan, menyangkal daging kita. Dan memikul salib setiap hari. Dan itu sama saja dengan istilahnya hidup menurut roh setiap hari. Ketika kita hidup menurut roh setiap hari, artinya kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Karena kita mengikuti roh. Yang bukan dari roh kita sangkali. Artinya dari daging kan, kalau bukan dari roh kita sangkali.
Dan kita memikul salib setiap hari, maksudnya adalah kita melakukan apa yang Roh perintahkan, Roh yang Roh tuntun kepada kita. Itu sama juga dengan ketika Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Karena kuk yang kupasang itu ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan, atau terbaliklah. Jadi ketika kita hidup menurut Roh, beban yang kita pikul itu ringan dan enak, saudara-saudara. Hidup menurut daging atau menurut Roh itu sama seperti kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Tuhan yang tanggung semua beban kita. Jadi kita nggak perlu berusaha lagi menanggung beban. Kita nggak perlu punya beban apa-apa. Kristus Yesus yang telah menanggung semua beban itu. Lalu kita menerima beban yang Tuhan taruh di atas pundak kita. Kita hidup menurut Roh. Dan hidup menurut Roh adalah memikul kuk yang Tuhan pasang. Selama kita menanggung beban kita sendiri, kita sedang hidup menurut daging. Ketika kita menanggung bebannya Tuhan, kita sedang hidup menurut Roh sebetulnya, saudara-saudara. Dan Tuhan telah berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi hidup menurut Roh itu enak dan ringan. Kali lagi saya ulangi, hidup menurut Roh itu enak dan ringan. Kalau berat, artinya saudara tidak sedang hidup menurut Roh. Saudara berusaha mengasihi, berat buat saudara mengasihi. Artinya saudara masih hidup dalam daging. Kalau hidup menurut Roh, kasihnya keluar sendiri kok. Muncul sendiri, nggak dibuat-buat, nggak diusahakan. Sukacitanya juga muncul sendiri, nggak dibuat-buat, nggak diusahakan. Damai sejahteranya juga muncul sendiri, nggak dibuat-buat, nggak diusahakan. Kalau aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka kamu berbuah banyak. Itulah yang Yesus katakan, dan itu sah, saudara-saudara. Itulah yang harus menjadi bagian hidup kita. Secara hukum, kita itu telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya pada waktu Kristus disalib. Kita ikut disalib di situ. Jadi secara hukum sebetulnya kita sudah bebas dari daging, sudah bebas dari dosa. Roma 6 mengatakan itu. Tapi secara de facto, secara fakta kehidupan sehari-hari, kita harus terus bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Roh, hidup menurut Roh, supaya apa yang telah disahkan di kayu salib akan menjadi bagian kita sehari-hari. Itu tinggal merealisasikan apa yang sudah disahkan secara hukum. Bukan kita perlu berusaha lagi, hanya kita perlu hidup menurut Roh supaya semua hawa nafsu dan keinginan daging itu benar-benar mati secara kenyataan sehari-hari. Jadi itu tinggal pelaksanaan sehari-hari, saudara-saudara. Oke, sampai di sini paham, saudara? Oke, sekarang saya mau kasih tahu saudara tentang bagaimana saudara tahu. Kan pasti saudara tanyanya adalah gimana kita tahu kita sedang hidup menurut Roh atau menurut daging gitu. Nah, saya kasih parameternya. Saya kasih cara untuk membedakannya, apakah saudara sedang hidup menurut Roh atau menurut daging. Yang pertama, saudara harus memperhatikan buah yang dihasilkannya. Perhatikan buah yang dihasilkannya. Singkat saja saya kasih 3 cara. Saya harap ini menolong saudara. Bagi saudara yang terpanggil untuk hidup menurut Roh, ini akan sangat menolong saudara dan akan menolong saudara untuk berjalan menurut Roh setiap hari. Perhatikan buah yang dihasilkannya. Kalau saudara belum terpanggil untuk hidup menurut Roh, ya saya berdoa supaya saudara segera terpanggil. Perhatikan buah yang dihasilkannya. Jadi ketika kita berpikir sesuatu atau ketika kita melakukan sesuatu, perhatikan buahnya. Buah apa yang dimunculkan? Buah apa yang dihasilkan? Ya, yang dimunculkan itu buah daging atau buah roh. Kalau kita berpikir sesuatu, hasilnya adalah perpecahan, hasilnya adalah perselisihan, hasilnya adalah iri hati, hasilnya adalah kepentingan diri sendiri, itu daging. Jelas ya saudara? Kita melakukan sesuatu, hasilnya adalah perselisihan, hasilnya adalah perpecahan, hasilnya adalah kepentingan diri sendiri, itu daging. Itu udah pasti daging. Nggak usah saudara mikir banyak, pokoknya itu udah pasti daging. Dari buahnya kita lihat, kita tahu akarnya di mana saudara. Ya,
Kalau buahnya mangga pasti akarnya pohon mangga lah. Nggak mungkin yang lain. Kalau menghasilkan buahnya, yang dihasilkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembutan, kesabaran, kebaikan. Nah itu roh. Berarti saudara sedang hidup menurut roh. Kayak gitu. Kalau saudara berpikir hasilnya kepahitan, hasilnya marah, daging. Gitu aja. Kalau saudara melakukan sesuatu, hasilnya kepahitan, hasilnya bikin perpecahan, hasilnya kepentingan diri sendiri, yang orang lain dirugikan, saudara untung, orang lain dirugikan, itu daging. Itu udah pasti. Udah nggak usah pakai babi bu bebok, nggak usah pakai, ini daging, pokoknya kalau buahnya daging pasti daging, gitu aja dah. Saudara harus tegas terhadap daging. Ya, daging harus diakhiri. Singkatnya saudara-saudara, daging selalu menghasilkan kematian, sedang roh selalu menghasilkan kehidupan. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terjemahan lain, siapa yang menaruh pikirannya di atas daging, hasilnya adalah maut. Siapa yang menaruh pikirannya di atas roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup di situ adalah hayat. Hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Jadi kalau saudara sedang berpikir, hasilnya roh saudara mati. Kristus di dalam diri saudara mati, itu daging pasti. Tapi kalau saudara sedang berpikir, roh saudara berkobar, roh saudara jadi hidup, Kristus di dalam saudara hidup, ekspresi Kristus, sifat-sifat Kristus hidup di dalam saudara, itu roh pasti. Itu pasti. Kalau saudara melakukan sesuatu, hasilnya kematian, itu daging pasti. Kalau saudara melakukan sesuatu, hasilnya kehidupan, itu roh pasti. Kayak gitu ya. Jadi saudara perhatikan buah yang dihasilkannya. Kalau saudara serius ingin hidup menurut roh, ya memang Tuhan sudah berkata juga banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih, tapi saya yakin dari tempat ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, sehingga dari tempat ini akan bangkit orang Kristen pemenang yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saya nggak mau ada dalam perjamuan kawin anak domba sendirian, saya mau bersama-sama dengan saudara di sana merayakan perjamuan kawin dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai. Haleluya. Jadi perhatikan buahnya, hasil dari pikiran dan kelakuan saudara. Yang kedua, perhatikan perubahannya dalam jangka panjang. Maksud saya gini saudara, kalau saudara berusaha secara daging, kadang-kadang atau seringkali menghasilkan perubahan. Tapi perubahan yang dihasilkan oleh daging itu semu, bukan sejati. Semu sifatnya sehingga setelah berubah nanti berubah lagi, lebih parah. Sudah berubah nih, nanti berubah lagi malah jadi lebih parah gitu. Itu perubahan daging. Jadi makanya nggak bisa dilihat perubahan saat itu juga. Saat itu memang terjadi perubahan. Kok sama dengan orang yang hidup menurut roh terjadi perubahan. Tapi dalam jangka panjang, orang yang hidup menurut daging, dia berubah negatif lagi. Tapi orang yang hidup menurut roh, dia makin progres. Perubahannya dalam jangka, orang yang hidup, gini deh, hidup dalam roh, perubahannya itu bersifat maju, progresif, permanen. Dan tidak tergantung situasi dan keadaan. Tapi kalau hidup menurut daging, perubahannya itu bersifat maju mundur. Maju mundur. Nanti maju, nanti mundur gitu. Artinya bersifat sementara. Dan ini sangat tergantung pada situasi dan keadaan. Kalau keadaannya oke, dia oke. Tapi kalau keadaannya nggak oke, dia ikut-ikutan nggak oke, saudara. Kalau daging begitu. Kalau perubahan yang dihasilkan dari daging, saudara, misalnya tentang percaya. Ya. Kalau percayanya itu dari daging, ini percayanya sambil was-was. Nanti percaya, nanti enggak, nanti percaya, nanti enggak, nanti percaya, nanti enggak. Kalau percaya yang dari roh, mantep dia, establish dia. Percaya, titik. Nggak maju mundur dia. Perubahannya dari tidak percaya menjadi percaya, establish.
Dan makin lama kepercayaannya makin besar. Makin percaya, makin percaya, makin percaya, makin percaya, kepercayaannya permanen. Nggak maju mundur. Tapi kalau perubahan yang terjadi menurut daging dari tidak percaya, percaya, tidak percaya lagi, percaya, nggak percaya, percaya, nggak percaya, takut, berani, takut, berani, percaya, takut, maju mundur terus. Tapi kalau saudara hidup menurut roh, percayanya itu progres. Dan progresnya berdiri, matang gitu. Berdiri tetap. Percaya ya percaya, nggak goyah dia saudara. Terus maju lagi, makin percaya, makin percaya, makin permanen, makin percaya, makin permanen, makin percaya, makin permanen. Itu perubahan yang menurut roh. Jadi kalau saudara hidup menurut roh, perubahan yang akan terjadi seperti itu. Semua karakter saudara, perubahan yang terjadi seperti itu. Ya, misalnya saudara jadi lemah lembut, berubahnya itu makin lemah lembut, permanen, makin lemah lembut, permanen, makin lemah lembut, permanen. Progres dan permanen. Tapi kalau perubahan menurut daging, itu mundur maju, saudara. Kembali kepada tulah Mesir, ketika saudara baca di situ, saya kasih ayatnya saja, Keluaran pasal 9 ayat 25 sampai 28, jadi seringkali terjadinya kayak gini saudara. Tuhan kasih tulah, Firaun berubah. Ya sudah, aku izinkan kamu beribadahlah. Tulah berhenti, dia berubah lagi. Dia keras hati lagi. Nggak jadi. Dikirim tulah lagi, dia berubah lagi. Ya dia boleh ibadah, yang penting kamu doa supaya tulahnya berhenti. Musa berdoa, tulah berhenti, berubah lagi dia. Nggak jadi. Kamu nggak boleh keluar. Tulah datang lagi, berubah lagi. Boleh keluar. Yang penting kamu berdoa supaya tulah berhenti. Musa berdoa, tulah berhenti, dia berubah lagi. Jadi sangat tergantung dengan situasi dan keadaan. Jadi maaf, kalau saya harus berkata, saudara-saudara yang berubah karena tekanan keadaan, itu belum perubahan yang sejati. Selamat siang. Ada masalah, saudara berubah. Nanti giliran masalahnya pergi, saudara berubah lagi. Itu bukan perubahan yang dari roh. Jadi perhatikan perubahannya dalam jangka panjang. Jangka lebih panjang gitu. Ya. Kalau saat itu juga kelihatannya berubah. Tadinya tidak percaya. Sekarang aku percaya benar loh. Kepercayaanku bulat. Tapi ketika situasi berubah, kepercayaannya berubah juga. Takut lagi, nanti percaya lagi. Dipus-pus, ayo deklarasi. Aku percaya. Percaya lagi. Nanti udah nggak nyanyi, nggak percaya lagi. Hilang lagi kepercayaannya. Itu bukan kepercayaan yang dihasilkan dari roh. Itu kepercayaan yang dihasilkan dari daging. Ya saudara. Jadi perhatikan perubahannya dalam jangka panjang. Kalau percaya yang dari roh, percayanya establish. Percaya, makin percaya, makin percaya. Perubahannya establish, berubah, makin berubah, permanen, makin berubah, permanen, makin berubah. Enggak maju mundur dia. Ya saudara. Kira-kira saudara bisa dong mengevaluasi kalau dengan cara seperti ini, apa yang dari roh dan apa yang dari daging, ya. Karena seringkali orang bilang, kita juga berubah kok. Berarti dari roh. Enggak semua perubahan berasal dari roh. Bagaimana membedakannya? Begini caranya. Perhatikan perubahannya dalam jangka panjang. Oke, paham semuanya? Ya. Itu kalau saudara baca Firaun, saya agak ketawa-ketawa juga sih saudara. Sampai Firaun ngaku dosa loh saudara. Waktu dikasih hujan es tuh, tulah ke-8, sekali ini aku berdosa katanya. Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, dia bilang. Aku dan rakyatku bersalah. Udah ngaku dosa saudara. Nah kalau kita lihat secara luaran, wah ini orang bertobat nih, gitu kan. Tapi nanti berubah lagi. Nggak merasa berdosa lagi.
Jadi perbedaan antara daging dan roh itu seperti itu. Paham ya saudara ya? Paham ya? Ya udahlah, paham lah. Firaun begitu soalnya. Nah, Firaun itu dia mengeraskan hati. Akhirnya hatinya makin keras, makin keras, makin keras. Dia berubah, terus berubah lagi, makin keras. Berubah lagi, makin keras. Berubah lagi. Jadi makin mati. Karena daging memang tidak bisa menghasilkan hidup. Daging hanya bisa menghasilkan kematian. Saya harap saudara menangkap ini sehingga saudara bisa mulai mempraktekkan hidup menurut roh sehari-hari. Oke, yang ketiga, pokoknya yang tadi itu catatannya daging itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau roh tidak dipengaruhi oleh perkara luaran kalau roh itu. Yang ketiga, perhatikan awal dan akhirnya. Jadi saudara bisa menguji apakah saudara sedang hidup menurut roh atau menurut daging dengan cara perhatikan awal dan akhirnya atau alfa dan omeganya. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18a berbunyi demikian. Ketika aku melihat dia, maksudnya ini melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, perhatikan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi saudara bisa perhatikan awal dan akhirnya. Kalau dari awal sampai akhirnya adalah Yesus, itu sesuai dengan Alkitab, akulah yang alfa dan omega. Kalau alfa dan omeganya Yesus, saudara sedang berjalan menurut roh. Dan kalau alfa dan omeganya Yesus, saudara pasti menghasilkan hidup. Karena Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tapi kalau awal dan akhirnya aku, itu daging. Itu daging. Saudara sedang berpikir, saudara cek awalnya dari mana? Dari aku atau dari Kristus? Akhirnya kemana? Aku atau Kristus? Kalau ujung-ujungnya aku, ya daging. Kalau ujung-ujungnya Kristus, ya Kristus. Itu hidup menurut roh. Jadi hidup dalam roh itu, alfa dan omeganya itu selalu Kristus, bukan aku. Kalau daging, alfa dan omeganya selalu aku. Diawali oleh aku, ujung-ujungnya juga aku. Oke, saya kasih contoh. Kemarahan Yesus. Ini kemarahan roh atau daging? Ya jelas roh. Loh, kok kan marah masuk daftar perbuatan daging? Tergantung. Kalau awal dan akhirnya aku, itu daging. Tapi kalau awal dan akhirnya Kristus, atau dalam kasus Kristus adalah Bapa, itu roh. Perhatikan, Yesus itu 2 kali memporak-porandakan bait Allah. Dengan cemeti dan sebagainya, dia tunggang balikan meja-meja penukar uang. Itu di awal pelayanannya dan di akhir pelayanannya. Dia marah cuma 2 kali itu, saudara. Ngamuk-ngamuk sampai begitu. Loh, kalau saudara ada di situ, ada pendeta ngamuk-ngamuk kayak gitu, saudara kan, kok pendeta gini? Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara sekali waktu lihat saya marah kayak gitu, kok pendeta kayak gini? Saudara bisa shock tuh. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus itu marah bukan karena aku, tapi karena Bapa. Dia marah karena nama Allah dipermainkan. Dia marah karena kebenaran Allah dipermainkan. Makanya dia marah. Dan perhatikan, Yesus nggak pernah marah karena aku. Dia dituduh yang bukan-bukan. Dia nggak marah. Dia dibawa ke Pilatus, diadili oleh Pilatus, dibilang begini begitu, begini begitu, kamu bela diri dong. Sampai Pilatus bilang, kamu ngomong dong, bela diri. Yesus diam saja, nggak bela diri. Yesus itu nggak pernah marah karena aku. Yesus itu nggak pernah marah karena akunya tersinggung.
Yesus itu nggak pernah marah karena akunya disiksa. Yesus itu nggak pernah marah karena akunya disentuh oleh orang lain. Nggak pernah. Orang-orang ejek dia. Dicamuk dulu. Terus selamatkan dirimu dong. Kamu bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa nggak selamatkan dirimu? Yesus diam. Waktu dia di kayu salib, orang-orang mengejek dia. Ayo turun dong, selamatkan dirimu. Bayangin, kalau Yesus marah, kita nggak jadi ditebus, saudara. Marah dia. Apa lu? Turun dia dari kayu salib. Nggak jadi penebusan. Untung Yesus nggak marah karena akunya. Yesus itu nggak pernah emosi, nggak pernah marah karena akunya disentuh. Enggak. Orang ngejek dia, bahkan di salib ditulis inilah raja orang Yahudi, itu ejekan, saudara, bukan pujian. Karena Yesus mengaku raja, inilah raja orang Yahudi, itu ejekan. Yesus nggak marah. Orang yang disalib di sebelahnya bilang, selamatkan dirimu, gitu kan. Dia nggak marah. Perhatikan marahnya kita sekarang, ayo. Saudara marah gara-gara apa? Ngomong. Tersinggung. Oke. Terus? Marah gara-gara apa? Karena kamu dirugikan. Akumu disentuh. Saraf akunya kuat. Aku nggak boleh disentuh. Kalau kamu sentuh aku marah. Selama kamu tidak menyentuh aku tidak marah. Kamu boleh menyentuh Tuhan, tapi tidak boleh menyentuh aku. Yesus terbalik. Kamu boleh menyentuh aku, tapi jangan sentuh Bapa. Jadi marahnya beda, saudara. Kalau awal dan akhirnya aku, itu daging. Yesus nggak pernah marah secara daging, artinya akunya disentuh lalu dia marah. Nggak pernah. Dia mau dilempari batu, dia nggak marah. Dia menghilang. Orang Farisi menuduh dia aliran sesat, ajaran sesat, dia nggak marah. Dia ladeni. Ayo, kamu nanya apa? Dia jawab. Dia ladeni dengan baik, dengan sopan. Ya, kadang keras. Tapi kerasnya masih sopan lah istilahnya gitu, saudara. Tapi dia nggak marah karena akunya yang disentuh. Tapi kebanyakan kita marah karena akunya. Jadi misalnya saudara marah, ayo perhatikan, ini marah gara-gara apa? Aku atau Kristus? Jaranglah ya ada orang Kristen marah gara-gara Kristus ya. Marah kebanyakan gara-gara aku ya. Ya udahlah, kita bertobatlah hari ini ya. Jangan hidup dalam daging lagi. Karena orang yang hidup dalam daging itu akunya sangat kuat. Mau dipuji juga akunya. Ada orang-orang yang nggak dihormati marah. Oh, aku harus dihormati, kamu nggak hormati aku. Marah dia, saudara. Jadi saudara marah gara-gara apa? Daging atau roh gitu loh. Ayo kita evaluasi hidup kita. Kita memikirkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ayo kita cek, kita evaluasi awal dan akhirnya siapa? Aku atau Kristus? Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini orang yang sudah mati daging. Tidak hidup dalam daging, hidup dalam roh, hidup menurut roh. Cek, evaluasi awal dan akhirnya. Ya. Kita ribut sama orang, ayo cek, evaluasi awal dan akhirnya apa. Oke. Kalau masih ada akunya, berarti masih daging. Tapi kalau akunya sudah habis sama sekali, dan yang ada adalah Kristus, nah itu roh, saudara. Oke. Saya kasih contoh satu lagi supaya lebih paham. Saudara pasti pernah tahu cerita perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas gara-gara Yohanes Markus. Ya.
Itu terdapat dalam Kisah 15 ayat 36 sampai 41. Nanti saudara baca di rumah kalau yang saudara belum tahu kisahnya. Jadi Paulus dan Barnabas perjalanan misi sama-sama. Nah, Paulus ini adalah orang yang ditemukan oleh Barnabas. Maksudnya pertama kali Paulus bertobat, itu orang Kristen belum bisa menerima dia karena tadinya dia ini pembunuh orang Kristen, saudara. Barnabas yang dahulu mengayomi Paulus. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan balik, kepemimpinannya diambil oleh Paulus. Karena memang itu cuma transisi ya, dari Barnabas ke Paulus itu transisi. Lalu dalam perjalanan misi yang pertama, mereka ada bawa satu orang namanya Yohanes Markus. Nah, Yohanes Markus ini adalah keponakan dari Barnabas. Keponakan. Dibawa. Lalu Markus bikin susah di perjalanan, ketika dia mau kemana, dia mengundurkan diri. Ada yang menafsirkan kemungkinan besar Markus ini mengundurkan diri karena Paulus lebih banyak menyentuh orang-orang non-Yahudi. Jadi Markus ini keyahudiannya masih kuat gitu. Ya, apapun alasannya, pokoknya dia mengundurkan diri. Dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas mau bawa Markus karena dia keponakannya. Paulus tidak mau bawa Markus. Paulus bilang nggak baik bawa orang yang kayak gitu, nanti merugikan pekerjaan Tuhan, membuat lambat pekerjaan Tuhan, kita ngurusin perkara-perkara yang nggak penting gitu ya. Barnabas nggak mau, dia tetap mau bawa Markus. Mengapa? Pasti karena ini saudaranya, ini keponakannya, saudara-saudara. Ada hubungan alamiah antara Barnabas dan Markus. Jadi Barnabas mempertahankan Yohanes Markus, Paulus nggak mau, sampai mereka berselisih secara tajam. Nah, ayo kita lihat, ketika mereka berselisih, apa yang mereka selisihkan? Ketika kita lihat dari sisi Paulus, Paulus berselisih itu awal dan akhirnya adalah Kristus, pekerjaan Kristus. Tapi Barnabas awal dan akhirnya adalah keponakanku. Markus itu keponakanku. Dia peduli terhadap keponakannya, dia mau menyelamatkan keponakannya, dia mau keponakannya juga dipakai oleh Tuhan, dia mau keponakannya bertumbuh, dia mau keponakannya maju. Makanya dia mau bawa dalam pelayanan. Jadi di situ kita bisa lihat, saudara-saudara, alasan Paulus berselisih dengan Barnabas tidak mau bawa Yohanes Markus adalah karena Kristus. Pekerjaan Kristus dirugikan kalau Markus diajak. Jadi beban di perjalanan. Tapi Barnabas itu ribut gara-gara ini keponakanku. Dia nggak memikirkan pekerjaan Kristus, tapi dia memikirkan ini keponakanku. Aku peduli terhadap dia, aku mau dia maju. Jadi harus dibawa. Jadi hubungan alamiah itu juga aku, saudara. Karena masih ada akunya, keponakanku. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena di kemudian hari, pelayanan Yohanes Markus dipulihkan Tuhan. Makanya dalam surat Paulus dia ada berkata, bawalah Yohanes Markus kepadaku karena pelayanannya juga penting bagiku, berguna bagiku. Tapi setelah berpisah dengan Paulus, nama Barnabas nggak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Barnabas nggak dipulihkan lagi pelayanannya oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya, ayo kita teliti hidup kita. Kita teliti dengan baik-baik, ini kita sedang melakukan sesuatu menurut roh atau menurut daging. Kalau awal dan akhirnya aku, itu pasti daging. Tapi kalau awal dan akhirnya tidak ada unsur aku, itu roh. Aku harus mati, Kristus harus hidup. Aku harus habis, Kristus harus penuh. Berkali-kali Rasul Paulus di dalam surat Galatia juga mempertentangkan antara aku dan Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Aku mati, Kristus hidup dalamku. Kalau akumu belum mati, Kristus tidak bisa hidup di dalammu. Itu sebabnya ayo
singkirkan semua keakuan, bukan dengan cara saudara berusaha, tapi dengan cara saudara hidup oleh roh, hidup menurut roh, hidup di dalam Kristus, hidup berdasarkan kehidupan Allah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Ya saudara, saya berdoa supaya semuanya menangkap apa yang saya sampaikan, sehingga sebanyak mungkin orang bisa hidup menurut roh, hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus, sehingga kita semua menghasilkan buah yang banyak. Dan dalam kekekalan kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan kita memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Ayo kita bangkit bersama-sama, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya memberikan firman-Mu sebagai pengetahuan bagi kami, tapi juga Engkau memberikan pewahyuan dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kami mengalami firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus kiranya bekerja di antara kami, mewahyukan secara pribadi kepada setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar ini kami tangkap di dalam roh kami, dan Engkau wahyukan dalam roh kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup di dalam roh, kami hidup menurut roh, dan dengan demikian kami mematikan seluruh perbuatan daging dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar daging harus diakhiri, kami sadar aku harus diakhiri, biar Kristus hidup di dalamku Tuhan. Kristus tidak akan hidup di dalam kami selama aku masih hidup Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah oleh roh semua perbuatan daging, semua perbuatan aku dimatikan. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau bekerja Tuhan, Engkau bekerja Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Oh Yesus bekerja. Haleluya, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini
sebabku ini milikku, sebabku ini milikku. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Hari ini siapa yang mau komitmen di hadapan Tuhan? Tuhan, aku tidak mau lagi mempertahankan diriku. Biar keakuanku habis hari ini, biar keakuanku diakhiri pada hari ini. Aku tidak mau mempertahankan diriku lagi. Biar Kristus yang hidup di dalamku. Aku sudah jadi Kristen bertahun-tahun ya Tuhan. Bahkan aku sudah jadi Kristen puluhan tahun mungkin. Tapi tidak pernah Kristus hidup di dalam aku. Tapi hari ini aku mau Kristus nyata dalamku. Kristus hidup di dalamku. Kristus termanifestasi lewat hidupku. Dan selama ini akulah yang menjadi penghalangnya Tuhan. Itu sebabnya hari ini aku berdoa, akhiri aku di dalam diriku. Aku tidak mau mempertahankan diriku lagi Tuhan. Kalau saudara mau bikin komitmen itu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Kita butuh anugerah Tuhan untuk melakukannya. Kita butuh anugerah Tuhan untuk mengerjakannya. Oh haleluya. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Yang di rumah juga, kalau engkau mau bikin komitmen itu, angkat tanganmu. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, akhiri aku pada hari ini, habisi aku pada hari ini, sehingga Kristus hidup di dalamku, sehingga Kristus nyata di dalamku. Amin. Tidak ada lagi aku, tapi Kristus. Bukan lagi aku, bukan Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin, amin. Kasih setiamu, haleluya, yang menghidupkan aku. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab aku ini milikmu. Amin, amin. Aku pertahankan hidupku, yes, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mama
dan kerajaan. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Beberapa saat, ayo sembah dia, sembah dia. Yesus, haleluya. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya. Kami percaya Engkau menjamah dan mengubahkan hidup kami. Yes. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Living Christ yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka yang mendengar suara Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa buka hati mereka. Ya. Berdoa wahyukan firman-Mu kepada mereka. Yes. Hanya Engkau yang bisa mewahyukan firman-Mu ke dalam roh kami ya Tuhan. Ya, ya. Sehingga kami menangkapnya dengan roh kami. Sehingga kami mengetahuinya dalam roh kami. Ya. Bahwa inilah kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau sendiri yang mewahyukan firman. Amin, amin. Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami ya Tuhan. Yes. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, bangkitkan orang Kristen pemenang dari tempat ini. Ya. Dan mempelai Kristus yang tanpa cacat celah. Ya. Ini. Ya. Bangkitkan orang-orang yang hidup dalam roh dari tempat ini. Bangkitkan kami menjadi orang yang selalu memperkenankan hati Allah dengan hidup menurut roh, dengan hidup menurut hayat Allah dalam kehidupan. Ya. Terima kasih Tuhan. Yes. Pujilah nama-Mu Tuhan Ya, untuk selamanya. terpujilah Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa ilahi-Mu di dalam nama Yesus. Yes. Semua sakit penyakit kami perintahkan pergi dari tubuh umat Allah. Ya. Dan biar kehidupan Allah mengalir ke dalam tubuh kami. Yes. Kuasa kebangkitan Kristus mengalir dalam tubuh kami. Amin. Mengakhiri semua sakit penyakit dalam tubuh kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, jamah hidup kami, ubah hidup kami. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam Kristus, ketika kami hidup di dalam roh, maka semua mujizat akan terjadi dengan sendirinya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu, meteraikan anugerah-Mu dalam kami, meteraikan pengurapan Allah di dalam kami. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Ketika kami pulang, Kau terus tuntun kami, Kau terus sertai kami. Ketika kami di rumah, ketika kami di mana saja, kami terus dituntun oleh roh. Kami terus hidup menurut roh. Ya. Kami tidak lagi hidup menurut daging. Ya. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami
lakukan, semua berasal dari Allah. Ya. Semua berasal dari Roh Kristus, Ya. Roh Kudus yang ada Ya. di dalam kami, Tuhan. Semua berasal daripadamu. Ya. Engkaulah Alfa dan Omega dalam hidup kami. Engkaulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup Ya. bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Raja kekal yang mulia itu. Dan kami percaya kami akan memerintah bersama dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang mulia dan kekal itu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipermuliakanlah Tuhan. Haleluya. Tuhan. Dipermuliakanlah Tuhan. Dari sekarang dan sampai muliakanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Pulang Tuhan memberkati. God bless you.